Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Akak, panggil Ara sambil merentangkan kedua tangannya ke arah Zila. Zila yang melihat Ara merentangkan tangan ke arahnya langsung saja berjalan cepat menghampiri Ara diikuti El di belakangnya. Sesampainya di hadapan Ara, Zila langsung memeluk erat tubuh Ara. Akak, Mama cama papana ayah Hicks, kenapa Anda mau bangun, Hicks? Tanya Ara dengan isak tangisnya. Sedangkan Zila hanya diam, ia tak tahu harus berkata apa kepada Ara. Om, Mama cama papana ayah kenapa? Tanya Ara lagi, kali ini ia berganti bertanya pada El yang ada di samping Zila. El yang mendengar pertanyaan Ara langsung menggendong Ara dan membawanya menjauh dari ruangan itu. Ini sebenarnya kenapa? Tanya Zila kepada seorang wanita paruhbaya yang sejak tadi berusaha menenangkan Ara. Saya nggak tahu, Non. Waktu saya lagi nemenin Non Ara main tiba-tiba ada yang nelpon, terus waktu saya angkat ternyata itu telepon dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa Tuan sama Nyonya terlibat kecelakaan dan menyebabkan mereka meninggal di tempat, ungkap wanita itu yang tak lain adalah pembantu di rumah Ara. Terus keluarga Ara yang lain mana Bi? Tanya Zila. Non Ara udah nggak punya keluarga lagi selain Tuan dan Nyonya, jawab wanita itu. Zila terkejut mendengar itu, ia tak menyangka anak sekecil Ara harus menghadapi cobaan seberat ini. Azila, panggil El. Zila menoleh mendapati suaminya sedang menggendong Ara yang tertidur. Bi, kamar Ara di mana? Tanya Zila. Di lantai atas, Non. Mari saya antar, kata pembantu itu. Sesampainya di kamar, El langsung menidurkan Ara di atas ranjang. Kamu jaga Ara, saya mau ke bawah, kata El kepada Zila. Zila hanya menganggukkan kepalanya kemudian duduk di samping Ara. Setelah mengantarkan jenazah kedua orang tua Ara ke tempat peristirahatan terakhir, El kembali ke rumahnya untuk membersihkan diri sebelum kembali ke rumah Ara. Setelah selesai El berjalan keluar rumah menuju rumah Ara. Kak, panggil Zila saat melihat El masuk ke kamar Ara. Belum bangun? Tanya El setelah duduk di samping Ara yang masih tertidur. Zila hanya menggelengkan kepalanya. Kak, panggil Zila. Sahut El hanya dengan deheman. Ara kasihan ya, masih kecil udah jadi yatim piatu, udah gitu juga nggak punya siapa-siapa selain orang tuanya, ucap Zila sambil melihat ke arah Ara yang sedang tertidur. Iya, permisi, ucap Bina pembantu di rumah Ara. Maaf Non, Tuan, di depan ada pengacara keluarga, saya nggak tahu harus ngapain, lanjut Bina. Gimana Kak? Tanya Zila kepada El. Ya kita temuinlah, kata El datar sambil bangkit dari duduknya kemudian berjalan keluar kamar. Zila hanya mendengus, kemudian mengikuti langkah suaminya. Ayo Bi, ajak Zila kepada Bina. Sesampainya di bawah Zila langsung menduduki dirinya di samping El. Jadi begini, kedatangan saya di sini ingin memberitahu bahwa perusahaan keluarga ini mengalami kebangkrutan dan semua aset akan disita oleh bank termasuk rumah ini, ujar pengacara sambil menatap Zila dan El bergantian. Oh, sahut El cuek. Sedangkan Zila melototkan matanya saat mendengar tanggapan dari suaminya itu. Kok cuma doang? Tanya Zila kesal. Ya terus mau gimana lagi, namanya udah bangkrut yang gak bisa diapa-apain lagi. Terus, Ara gimana Kak? Nanti kita pikirin. Ya udah kalau begitu, saya permisi dan satu lagi pihak bank minta rumah ini harus kosong sebelum besok sore, kata pengacara itu kemudian bangkit dari duduknya. Terus Non Ara gimana? Nggak mungkin saya bawa ke kampung sedangkan saya di sana hidupnya pas-pasan, kata Bina. Iya Kak gimana ini? Tanya Zila kepada El. Apa saya bawa Non Ara ke panti asuhan saja? Setidaknya di sana hidup Non Ara terjamin, kata Bina lagi. Azila, kamu ikut saya,
ucap El kemudian melangkah menuju keluar rumah. Kenapa kak? Tanya Zila setelah mereka berada di depan rumah Ara. Saya mau angkat Ara jadi anak saya, jawab El. Hah? Saya mau Ara jadi anak kita. Beneran? Sahut Zila girang. Iya, kamu mau kan? Maulah. Seneng aku kalau Ara jadi anak aku, ucap Zila dengan senyum lebar. Bagus, sekarang kamu bilang sama Bibi tadi kalau Ara tinggal sama kita dan jangan lupa beresin barang-barang Ara. Saya mau telpon pengacara buat urus surat adopsinya. Petik 2. Oke, kata Zila kemudian berlari masuk ke dalam rumah, sedangkan El sibuk mengotak-ngatik ponselnya. Akak, baju ayah mau dibawa mana? Tanya Ara saat melihat Zila memasukkan bajunya ke dalam koper. Non Ara mulai sekarang tinggal sama Non Zila, jawab Biinah. Kenapa? Nanti talau papa sama mama malah di mana? Gala-gala ayanda mau tinggal di sini. Tanya Ara pelan. Mama sama papa nggak akan marah Ara, jawab Zila kemudian melangkah mendekati Ara yang duduk di sofa. Ayah pengen ke Culga, biar bisa temu mama sama papa, kata Ara dengan polosnya. Sedangkan Zila langsung memeluk Ara erat. Ara nggak boleh ngomong gitu, Ara nggak maunya tinggal sama kakak sama om. Ayah mau, tapi, ayah udah ndak punya mama sama papa lagi. Ara masih punya kok, mulai sekarang Ara panggil om, papi, dan kakak, mami. Oke, sahut El yang duduk di samping Ara. Oke, sahut Ara kemudian memeluk tubuh El. Azila kamu sama Ara pulang duluan, biar kopernya saya yang bawa, ucap El. Ara, ayo, ucap Zila sambil mengulurkan tangannya. Ara menerima uluran tangan Zila, kemudian mereka berjalan keluar kamar, meninggalkan El dan Biinah. Oh iya Bi, ini uang buat Bibi pulang kampung, ucap El sambil menyerahkan amplop berisi uang. Enggak usah tuan, tolak Biinah. Gak apa-apa, Bi, terima aja. Terima kasih banyak tuan, kalau gitu saya pamit, saya titip Non Ara. Iya, assalamualaikum, ucap Zila saat memasuki rumahnya. Waalaikumsalam, balas seseorang yang ada di ruang tamu. Loh, Bunda sama Mama kok di sini? Ucap Zila kaget saat melihat Bunda dan mertuanya. Dari mana aja kamu? Tanya Bunda. Bun, Mah, kenalin anak aku sama Kak El, jawab Zila mengalihkan pembicaraan. Anak, pekik Bunda dan Mama secara bersamaan. Iya, kamu jangan bercanda Zila, masa nikah belum 1 minggu udah punya anak, kata Bunda. Iya, gimana ceritanya kalian bisa punya anak secepat itu, sambung Mama. Bisalah, Zila gitu loh, kata Zila bangga. Sedangkan Ara sejak tadi hanya diam saja, matanya menoleh ke arah pintu dan mendapati El yang baru memasuki rumah. Papi, panggil Ara kemudian melepas genggaman tangan Zila dan berlari ke arah El. Bunda dan Mama semakin bingung melihat ke arah 3 orang ini yang sudah seperti keluarga bahagia. Bunda sama Mama kapan kesininya? Ucap El yang berjalan ke arah Mama dan mertuanya sambil menggendong Ara. Kamu harus jelasin sama kita, kenapa bisa kalian udah punya anak? Tanya Mama kepada putranya. El sama Zila adopsi, sahut El santai. Sejak kapan? Tanya Bunda. Beberapa menit yang lalu. Ara kenalin, mereka ini oma-oma kamu, ucap El lembut. Hayo, Oma, sapa Ara. Ya Allah, lucu banget sih kamu, ucap Mama gemas kemudian mengambil alih Ara dari gendongan El. Iya ih, lucu banget, sahut Bunda sambil mencubit pipi cubi Ara dengan gemas. Bunda ih, jangan dicubitin. Pekik Zila dari arah dapur. Apa sih kamu Zila, sewot aja. Aranya aja diem, balas Bunda kesal. Kak, rengek Zila kepada El. Saat ini Zila dan Ara sedang duduk di depan TV sambil menikmati es krim rasa coklat. Enak banget es krimnya, ucap Zila. Iya, sahut Ara. Mereka kembali fokus memakan es krim, namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah ruang tamu. ELVANNO,
BetPREN lo datang NI hahaha, mana red CARPETNYA. Teriak orang itu. Orang itu berjalan ke arah ruang tengah di mana Zila dan Ara berada. Astagfirullah, ada bidadari jatuh dari mana ini? Ucap orang itu saat melihat Zila. Sedangkan Zila yang mendengar itu langsung berdiri dari duduknya sambil menatap tajam orang itu. Hahaha, siapa lo? Nggak sopan banget teriak-teriak di rumah orang. Sahut Zila dengan berteriak. Astagfirullah Neng, jangan teriak-teriak atuh, kata orang itu sambil mengelus dadanya. Lo yang teriak, astagfirullah, cantik-cantik kok suka teriak. Dan lo, ganteng-ganteng kok suka teriak. Mana nggak sopan banget lagi, masuk rumah orang kok nggak permisi, balas Zila nyinyir. Maaf atuh Neng, tapi, kok gue bingung, ucap orang itu sambil menggaruk belakang kepalanya. Bingung kenapa? Bukannya ini rumah, Elvano. Tapi kok bisa ada perempuan cantik di sini? Atau jangan-jangan Bi Surti cosplay jadi bidadari? Ya Allah Bibi kok jadi cantik sih, perawatan di mana Bi? Oceh orang itu panjang lebar. Kurang ajar nih orang, bisa-bisanya lo ngatain gue Bi Surti. Gila ya lo, sahut Zila emosi. Gue nggak gila. Kenapa semua orang ngomong kalau gue gila? Bunda, anakmu dinistakan. Ucap orang itu dramatis. Kak El, teriak Zila memanggil suaminya. Ada orang gila nih. Sedangkan El yang sedang berada di ruang kerjanya langsung berlari menghampiri istrinya yang berteriak ada orang gila. Kan tidak lucu kalau dia jadi duda gara-gara istrinya diculik oleh orang gila. Mana orang gilanya? Tanya El panik. Tuh, jawab Zila sambil menunjuk orang yang ia katakan gila. Astagfirullah, ucap El saat melihat orang yang ditunjuk oleh Zila. Ya Allah El, lo kok tambah ganteng sih, ucap orang itu alay. Beneran gila nih orang, gumam Zila sambil geleng-geleng kepala. Lo ngapain kesini malam-malam? Tanya El ketus. Lo nggak kangen sama gue, El? Tanya orang itu sok kaget. Nggak, jawab El. Ya Allah, temen macam apa lo? Ucap orang itu dramatis. Siapa sih kak ini orang? Tanya Zila. Kenalin nama gue, Arga Aldinata, panggil aja sayang, ucap orang itu. Jijik, sahut Zila dengan ekspresi ingin muntah. Ara ke kamar aja yuk, ajak Zila kepada Ara yang sejak tadi hanya bengong. Ara kemudian bangkit dari duduknya dan meraih tangan Zila untuk digandeng. Setelah itu Zila dan Ara berjalan ke arah tangga dengan tangan yang saling bertautan. Saat di anak tangga pertama Zila menoleh ke arah Arga dan menatapnya sinis, sedangkan Arga membalas dengan senyum manis. Siapa, El? Tanya Arga. Kemudian ia berjalan ke arah sofa dan mendudukkan pantatnya di sana. Istri gue, jawab El datar. Uhuk-uhuk. Arga yang mendengar jawaban El, langsung tersedak oleh ludahnya sendiri. Jangan bercanda lo, El. Seru Arga tak percaya. Gue nggak bercanda, sahut El datar. Alhamdulillah. Akhirnya temen gue bisa move on sama masa lalunya, kata Arga dramatis. Diem lo. Cariin cewek buat gue dong El, yang cakep kayak bini lo, atau bini lo aja buat gue, ucap Arga ngaco. Pulang lo, sahut El ketus. Ya Allah El gue cuma bercanda kali, posesif amat, gerutu Arga. Sedangkan El tidak membalas ucapan tak berguna sahabatnya. El, panggil Arga. Sahut El dengan deheman. Lo dapet bini cantik, bahenol itu dari mana? Tanya Arga tak berguna. Jodoh. Cariin gue cewek kayak gitu dong, pinta Arga. Males. Cari, ucap Arga terpotong. Mending lo pulang, potong El. Nggak sopan lo, masa tamu diusir, ucap Arga. Terserah gue, rumah juga rumah gue, sahut El sambil beranjak dari duduknya. Mau kemana lo? Tanya Arga. Tidur, jawab El ketus. Kemudian dirinya berjalan menuju tangga untuk ke kamarnya. Loh, masa gue ditinggal tidur? Nggak sopan lo El.
El tidak menyahut, ia tetap melanjutkan jalannya untuk ke kamarnya. El membuka pintu kamarnya. Setelah terbuka ia berjalan ke arah tempat tidur, tak lupa menutup pintu terlebih dahulu. Di tempat tidur ia dapat melihat Zila dan Ara yang tidur dengan posisi Zila memeluk Ara. Ia hanya tersenyum tipis melihat itu. El naik ke atas kasur. Sebelum itu ia memindahkan Ara ke tepi tempat tidur yang dibatasi oleh bantal. Setelah itu ia mencium kening Ara, lalu memindahkan Zila agar berada di tengah. Tak lupa juga mencium kening Zila. Setelah itu barulah ia berbaring di samping Zila dengan tangan memeluk Zila dan wajah yang ia sembunyikan ditekuk leher Zila. Tak berselang lama El menyusul Zila dan Ara ke alam mimpi. Zila terbangun saat sinar matahari masuk ke dalam kamarnya melalui sela-sela jendela. Ia mengerjapkan matanya untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Setelah matanya terbuka ia merasa sedikit sesak, karena posisinya berada di tengah. Ia berusaha melepaskan pelukan El yang sangat erat, namun bukannya terlepas, justru pelukannya bertambah erat. "Kak, lepas dulu," pinta Zila. Balas El masih dengan mata yang terpejam. "Kak," rengek Zila. El tak merespon, ia justru semakin mengeratkan pelukannya dan kembali menyembunyikan wajahnya ditekuk leher Zila. Zila yang kesal pun, tanpa aba-aba langsung mencubit tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya. "KDRT, kamu," protes El sambil melepaskan pelukannya. "Bodoh amat," sahut Zila bangkit dari tidurnya. Zila turun dari kasur, kemudian berjalan ke arah kamar mandi untuk mencuci muka. Selesai cuci muka Zila keluar dari kamar mandi dan mendapati suaminya yang kembali tertidur dengan posisi memeluk Ara. Ia berjalan keluar kamar menuju dapur untuk membantu Bi Surti menyiapkan sarapan. "Masak apa, Bi?" tanya Zila yang sudah berada di dapur dan berdiri di samping Bi Surti. "Masak nasi goreng, Non," jawab Bi Surti. "Biar Zila aja yang masak, Bi." "Nggak usah, Non. Mending Non Zila siap-siap berangkat ke kampus." Petik 2. "Nggak apa-apa, Bi. Zila bantu ya," mohon Zila dengan pupi eyes. "Ya udah deh," sahut Bi Surti. "Makasih, Bi. Kalau gitu Bibi beresin rumah dulu ya, Non. Kalau butuh bantuan tinggal panggil aja." "Siap." Selesai menyiapkan sarapan Zila kembali ke kamarnya untuk mandi dan bersiap-siap pergi ke kampus. Setelah siap Zila berjalan ke arah tempat tidur untuk membangunkan El dan Ara yang masih tertidur dengan nyenyak. "Ara, bangun," kata Zila lembut sambil mengelus rambut Ara. "Ara," kata Zila lagi. Ara menggeliat, ia mengerjapkan matanya untuk menyesuaikan cahaya. "Mami," beyat, rengek Ara saat tangan El berada di atas perutnya. "Kak El, awas tangannya," pinta Zila sambil berusaha memindahkan tangan El dari atas perut Ara. "Papi," rengek Ara lagi. Zila yang terlanjur kesal kembali mencubit lengan suaminya itu, dan membuat El mengaduh kesakitan. "Sakit, Azila," ucap El sambil mengelus bekas cubitan istrinya yang terasa sangat perih. "Makanya kalau disuruh lepas ya lepas. Nggak sadar apa tangan kakak itu berat," omel Zila sambil membantu Ara bangun. El hanya diam saja, ia kemudian bangkit dari tidurnya dan mendekati Zila yang sibuk melepas baju Ara. Kemudian ia melayangkan kecupan di dahi istrinya dan tak lupa juga mencium kedua pipi gembul Ara. "Sana mandi," perintah Zila kepada El. "Iya, Ara mandi sama papi aja," sahut El, kemudian menggendong Ara dan berjalan ke arah kamar mandi. 1 bulan telah berlalu, dan hubungan antara Zila dan El semakin dekat, walaupun kadang ada perdebatan-perdebatan kecil tapi justru karena itulah kehidupan pernikahan mereka berwarna tidak monoton. Saat ini Zila sedang menahan diri agar tidak tertidur di kelas suaminya. Tetapi rasa kantuk itu semakin menyerangnya, akhirnya ia memutuskan untuk tidur sebentar. "Woi, Udin," panggil Zila pelan pada orang bernama Udin yang duduk di depannya. Sahut Udin. "Lo tutupin gue ya, gue mau tidur bentar."
Setelah itu Zila menelusupkan wajahnya di lipatan tangannya. 10 menit kemudian, Zila masih menikmati tidurnya tanpa menyadari keberadaan El yang sekarang sudah berdiri di sampingnya. Bagusnya, malah keenakan tidur, sindir El kepada Zila. Zila tidak merespon. Azila Anindita, panggil El dengan nama lengkap. Apa sih? Sahut Zila tanpa merubah posisinya. Azila bangun kamu, ucap El datar. Gue ngantuk. Azila Anindita, ucap El dengan suara meninggi. Zila yang mendengar itu kaget dan langsung duduk dengan tegak. Udah tidurnya? Tanya El. Zila yang masih belum sadar sepenuhnya pun menoleh dan mendapati El yang sudah berdiri di sampingnya dengan wajah memerah menahan emosi. Pak El ngapain di sini? Tanya Zila polos. Mau bangunin mahasiswa yang tidur, jawab El datar. Sedangkan anak kelas sudah menahan tawa. Wah, siapa Pak? Kurang ajar banget tidur di kelas Bapak, ucap Zila yang masih belum sadar. Iya, kurang ajar banget emang. Ya udah Pak, kalau gitu saya lanjut tidur dulunya, ujar Zila kemudian kembali merebahkan kepalanya di atas meja. Zila masih belum sadar kalau El sebenarnya menegur dirinya. Oh mau tidur lagi? Tanya El. Azila bangun kamu, bentak El emosi. Zila kembali terbangun. Kenapa Pak? Tanya Zila kaget. Keluar dari kelas, jawab El tegas. Kok saya salah astagfirullah, maaf Pak. Saya ketiduran, ucap Zila setelah tersadar. Keluar. Jangan dong Pak, janji deh nggak tidur lagi, ujar Zila melas. Saya bilang keluar ya keluar, bentak El. Oke saya keluar, ucap Zila. Kemudian dirinya bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. Sesampainya di depan pintu, Zila menyempatkan diri untuk menoleh ke arah El dan menatap El sinis. Ia keluar dengan membanting pintu. Brak. Saat ini Zila sedang duduk di bangku taman yang berada di depan kampusnya sambil bermain ponsel. Saat sedang asik bermain ponsel tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Zila menoleh ke belakang. Lo lagi, ujar Zila malas. Hehehe, orang itu hanya cengengesan. Ngapain lo kesini? Tanya Zila. Suami lo mana? Tanya orang itu. Kerjalah, jawab Zila ketus. Dia di kampus kan? Anterin gue ke sana yok, ajak orang itu yang tak lain adalah Arga. Males. Please lah, gue ada urusan nih sama dia, ucap Arga memohon. Bodo amat, sahut Zila. Jahat lo sama gue, ujar Arga dengan wajah yang dibuat-buat. Mending lo pergi dari sini, enek gue liat muka lo. Oke gue pergi. Awas lo, gue aduin Elvano. Ucap Arga kemudian pergi dari hadapan Zila. Saat Arga pergi, Zila kembali memainkan ponselnya, namun tiba-tiba ia tidak sengaja melihat ada anak kecil yang sedang menyeberang di tengah jalan sendirian. Dengan gerakan cepat, dirinya langsung berlari ke arah anak itu agar tidak tertabrak oleh motor yang sedang melaju. Bruk, ouch! Ringis Zila saat dirinya tak sengaja terserempet oleh motor tadi. Tanpa memperdulikan lukanya, Zila langsung membawa anak itu ke pinggir jalan. Kamu nggak apa-apa kan, Dek? Tanya Zila pada anak kecil yang ia selamatkan tadi. Anak kecil itu hanya menggelengkan kepalanya ketakutan. Zila yang melihat anak itu ketakutan, langsung saja mendekap tubuh kecil itu. Sambil menenangkan anak itu, Zila mengedarkan pandangannya untuk mencari orang tua dari anak ini. Kamu mau apain anak saya? Bentak seseorang dari arah belakang Zila. Zila yang kaget langsung menoleh ke belakang dan mendapati seorang ibu-ibu dengan wajah judes. Sini anak saya, seru ibu itu sambil merebut kasar anak yang ada dalam dekapan Zila. Ibu, jangan kasar dong, ucap Zila yang sedikit emosi melihat orang kasar di depannya ini. Terserah saya, anak juga anak saya, ngapain situ yang repot, balas ibu itu yang membuat wajah Zila memerah menahan emosi. Bu, kalau ibu memang merasa punya anak, tolong dong, dijaga anaknya.
Jangan biarin anaknya pergi sendiri. Jadi orang tua jangan ceroboh bu, kalau anaknya pergi, baru deh nyesel. Ujar Zila menggebu-gebu. Bocah ingusan kayak kamu, tahu apa tentang ngurusin anak yang benar. Ngurus diri sendiri aja susah, kok sok-sokan nyeramahin orang. Balas ibu itu tak kalah emosi. Saya nggak sok-sokan ya. Dan asal ibu tahu, saya juga punya anak, tapi kelakuan saya nggak kayak ibu yang suka teledor ketika ngurus anak. Ibu-ibu itu hanya terkekeh sinis, oh, udah punya anak, pasti anaknya, anak haram ya. Zila yang sudah emosi semakin dibuat emosi, tak kalah ibu-ibu di depannya ini menyebut Ara sebagai anak haram. Jaga bicara ibu, anak saya bukan anak haram. Bentak Zila yang bukannya membuat ibu-ibu itu ketakutan, justru membuat ibu itu tertawa mengejek. Nggak mungkin bukan anak haram, zaman sekarang mana ada anak muda yang udah punya anak, kalau nggak hamil di luar nikah, ucap ibu itu sambil bergidik ngeri. Tangan Zila yang sudah sejak tadi gatal ingin membekap mulut wanita kurang ajar di depannya ini, akhirnya terangkat, dan akan mendarat sempurna di pipi wanita itu. Namun sebelum itu terjadi, seseorang sudah menahan tangan Zila dan menarik Zila untuk berdiri di belakangnya. Minggir, Kak, aku mau kasih pelajaran sama orang nggak punya akhlak itu, ucap Zila sambil berusaha menyingkirkan El yang jadi penghalang antara dirinya dan wanita kurang ajar itu. Udah, nggak usah buang-buang tenaga buat ngomong sama orang kayak gitu, kata El sambil mendekap tubuh Zila agar istrinya itu sedikit tenang. Mas, tolong dong, mbaknya diajarin sopan santun, biar nggak ngomong sembarangan sama orang tua, ketus ibu itu sambil berjalan menjauh dari El dan Zila. Kurang ajar, awas lo ketemu gue lagi, bakal gue bejek-bejek lo. Teriak Zila yang membuat El kaget dan dengan refleks menyumpal mulut Zila dengan coklat yang ada di tangannya. Bersambung.